Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Malnoli dari kelas 10-4, nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hikayat yang berjudul Sri Rama Mencari Sita Dewi. Langsung saja kita mulai. Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak juga mendapat kabar keberadaan Sita Dewi. Saat Sri Rama dan Laksamana berjalan dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya pada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Burung jantan mengatakan bahwa Sri Rama tidak bisa menjaga istrinya dengan baik, tak seperti dia yang memiliki 4 istri, namun bisa menjaganya. Tersinggunglah Sri Rama mendengar perkataan itu. Kemudian, Sri Rama mohon pada Dewata Mulia Raya untuk mengutuk burung itu menjadi buta, hingga tak dapat melihat istri-istrinya lagi. Seketika burung itu buta atas takdir Dewata Mulia Raya. Malam telah berganti siang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana. Sri Rama merasa senang karena mendapat petunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama mohon pada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun, Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang, maka dapat dijerat orang. Setelah Sri Rama mohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, datanglah seorang anak yang hendak mengail. Tetapi, anak itu melihat bangau yang sedang minum kemudian menjerat lehernya untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu dan membebaskan bangau dengan memberi anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikannya air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah agar dapat menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarnya ke tempat sumber air di mana Laksamana memperolehnya. Sesampainya di tempat itu, lihatnya air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Kemudian Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalur ke hulu sungai itu. Mereka bertemu dengan seekor burung besar bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan yang sebelah rebah. Sri Rama bertanya kepada mengapa sampai Jentayu bisa seperti itu. Jentayu menceritakan semuanya pada Sri Rama tentang pertarungannya melawan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai bercerita, ia lalu memberikan cincin yang dilontarkan Sita Dewi dan saat Jentayu gugur ke bumi saat berperang dengan Maharaja Rawana. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu memang benar milik istrinya, Sita Dewi. Jentayu berpesan pada Sri Rama agar tidak menyeberang ke negeri Langka, Puri. Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut karena di sana terdapat gunung bernama Gendarawanan. Di dalam bukit tersebut terdapat saudara Jentayu yang bernama Dasampani sedang bertapa. Jentayu tidak ingin saudaranya mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia dengan memberinya sebuah tongkat. Tetapi Laksamana tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali ke Sri Rama. Laksamana mengatakan pada Sri Rama bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sesuai perintah Sri Rama. Kemudian Sri Rama menyuruh Laksamana untuk menghimpun semua kayu api dan diletakkannya di tangan Sri Rama. Lalu diletakkannya bangkai Jentayu di atas kayu api itu dan dibakar oleh Laksamana. Beberapa lama kemudian, api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama dan tangannya tidak terluka bakar sedikit pun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat itu. Cerita hikayat Sri Rama Mencari Sita Dewi ini memiliki pesan moral yang bisa diajarkan kepada buah hati atau sepupunya tersayang. Di antaranya adalah untuk menjaga kepercayaan dan kesetiaanmu pada pasangan. Kemudian, bisa juga mengajarkan tentang kerja keras ketika ingin meraih sesuatu yang kamu inginkan. Selain unsur intristik, ada juga beberapa unsur ekstrinsik yang bisa kamu dapatkan dari cerita hikayat Sri Rama Mencari Sita Dewi ini, yakni hal-hal dari lingkungan sekitar yang membantu membangun berlangsungnya cerita, seperti nilai moral, budaya, dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.